Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Studi Al-Quran dan Ilmu Tafsir sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang pertama, pengertian studi Al-Quran dan ilmu tafsir. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak, masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Yang pertama, menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, dalam bukunya Itmam Al-Diroyah menyebutkan Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya walaupun hanya dengan satu surat saja. Yang kedua, Muhammad Ali Al-Sabuni menyebutkan Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Yang ketiga, menurut As-Syekh Muhammad Al-Khudori, dalam bukunya Ushul Al-Fiqih, Alkitab itu ialah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Dan tafsir secara etimologi ialah berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fassaru yufassiru tafsiran yang berarti al-bayan atau al-idah, yaitu penjelasan, uraian, keterangan, dan interpretasi dan komentar. Yang kedua ialah sejarah turun dan pembukaan Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Cara-cara Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad dalam menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Diantaranya, yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak melihat suatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada dalam kalbunya. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata tersebut. Yang ketiga, wahyu datang kepadanya berupa gemerincing lonceng, dan cara seperti inilah yang dirasa amat berat dan kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa orang laki-laki seperti keadaan sebelumnya, melainkan benar-benar rupa aslinya. Dan ditinjau dari segi tempat turunnya, maka Al-Quran dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dimulakan dengan surat Makkiyah. Fase kedua, pada masa turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, yang disebut dengan ayat Madaniyah. Perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah: yang pertama, ayat-ayat Makkiyah umumnya berpendek-pendek, sedangkan ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang. Yang kedua, dalam surat Madaniyah terdapat perkataan ya ayyuhallazina amanu dan sedikit sekali perkataan ya ayyuhan nas, sedangkan surat Makkiyah sebaliknya. Yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu, budi pekerti, sedang surat Madaniyah mengandung hukum-hukum baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi seperti hukum kemasyarakatan, hukum tata negara, hukum perang, hukum internasional, hukum antar negara, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari PowerPoint kami. Yang ketiga, penamaan surah dalam Al-Quran. Jumhur ulama menyatakan bahwa seluruh nama-nama surat adalah tauqifi, artinya sesuai atas petunjuk dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikuatkan oleh beberapa dalil hadis yang mengindikasikan bahwa Nabilah yang memberi nama-nama surat dalam Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa ada sejumlah surat yang tidak hanya memiliki satu nama saja, termasuk diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Surat ini memiliki banyak nama, ada yang sesuai petunjuk Nabi atau tauqifi, dan ada yang sesuai ijtihad sahabat atau tabi'in atau taufiqi. Nama-nama surah Al-Fatihah yang sesuai dengan petunjuk Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ummul Quran. Yang kedua,
Fatihah Alkitab. Yang ketiga, Al-Sabi'u Al-Matsani. Adapun nama-nama atas ijtihad sahabat atau tabi'in beserta alasan penamaannya adalah yang pertama, Al-Wafi'ah, karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Kafi'ah, karena bacaan Al-Fatihah mencukupi dalam salat, sedangkan yang surat yang tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Yang ketiga, Al-Munajah, karena seseorang hamba bermunajat kepada Tuhannya. Dan yang keempat, Al-Du'a, karena mencakup unsur doa. Yang kelima, Al-Tafwid, karena mengandung unsur kepasrahan dan ketulusan beribadah kepadanya. Dengan demikian, penamaan surah-surah dalam Al-Quran secara umum adalah tauqifi, sesuai petunjuk Nabi. Namun, sebagian nama-nama itu ada yang ijtihad sahabat atau para tabi'in karena melihat pada kandungan makna yang terdapat surat itu. Yang keempat, keistimewaan Al-Quran. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah bahwa lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Lafaznya yang berbahasa Arab itu dimasukkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam dada Nabi Muhammad. Kemudian beliau membacanya dan terus menyampaikannya kepada umatnya. Keistimewaan Al-Quran yang lain ialah bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir, yakni dengan cara penyampaian yang menimbulkan keyakinan tentang kebenarannya, karena disampaikan oleh sekian banyak orang yang mustahil mereka itu berbohong. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci yang sempurna, sehingga tidak ada satupun bacaan sejak manusia mengenal tulis baca yang dapat menandingi kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan yang mulia dan bahkan dapat menjadi ibadah bagi setiap yang membacanya. Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri, baik bahasa maupun isinya. Al-Quran memiliki keseimbangan jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya, antara kata dengan lawannya, dan juga antara kata dan dampaknya. Dari segi isi Al-Quran juga memiliki keistimewaan tersendiri, yakni isinya lengkap dan sempurna, dan tidak ada kitab suci lain yang isinya melebihi Al-Quran, sehingga tidak ada sesuatu pun yang Allah alpakan dalam Al-Quran. Al-Quran isinya berbicara tentang manusia secara keseluruhan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan bahasa. Al-Quran berbicara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Al-Quran merupakan sumber informasi utama bagi manusia, terutama tentang Tuhan dan hal-hal gaib yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya semata. Selain itu, Al-Quran juga merupakan satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sejak masa diturunkan sampai kini. Bahkan hingga akhir zaman, Al-Quran tidak akan pernah berubah, karena Allah akan selalu memeliharanya. Keaslian Al-Quran tetap terjaga disebabkan Al-Quran setelah diturunkan, kemudian ditulis dan disampaikan kepada umat manusia setiap zaman, serta terus-menerus melalui lisan dan tulisan atau mushaf, yang sampai sekarang teks aslinya masih ada, dan juga setiap masa terdapat banyak para penghafal Al-Quran atau hufaz, sehingga apabila terdapat kesalahan tulis, dapat segera diketahui dan dibetulkan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.